Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semuanya ya teman-teman. Halo teman-teman hebat, generasi muda penuh semangat dan masa depan Indonesia. Selamat datang di acara sharing session Duta Genre Kudus 2023 dan Forum Genre Kabupaten Kudus. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Zoom meeting pada hari ini ya, pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Matalino yang akan memandu jalannya acara sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini. Saya sendiri juga merupakan bagian dari keluarga besar genre, yaitu Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2023, yang hari ini saya merasa sangat senang dan bangga karena bisa bertemu walaupun secara daring dengan teman-teman luar biasa yang terus semangat belajarnya. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu, Duta Genre dan Forum Genre itu bukan hanya sekedar nama atau jabatan ya. Mereka adalah wajah-wajah muda yang aktif mengedukasi teman sebayanya tentang pentingnya perencanaan masa depan, pendewasaan usia perkawinan atau biasanya disingkat PUP, serta kesehatan reproduksi remaja. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung cerita mereka, kisah perjalanan mereka sebagai duta dan pengurus Forum Genre Kudus 2020 kita. Siapa tahu dari cerita itu muncul semangat baru dari diri kita untuk ikut mengambil peran dan memberi makna sebagai remaja. Oke, kemarin tadi saya sudah melihat di postingan Forum Genre Kabupaten Kudus banyak teman-teman semuanya yang sudah semangat di komentarnya. Saya yakin semangat itu juga dirasakan oleh narasumber-narasumber kita yang hari ini hadir dan siap berbagi. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut narasumber utama kita dalam sharing session hari ini. Mereka adalah orang-orang yang melewati proses panjang dari seleksi pembekalan hingga menjalani peran sebagai teladan remaja di Kabupaten Kudus ya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan Ketua Forum Genre Kabupaten Kudus 2023, yaitu Kak Muhammad Arif Bahtiar. Nah, halo Kak Arif, Kak Halo, Bahtiar, iya. halo. Dan kemudian ada Duta Genre Kabupaten Kudus Putra tahun 2023, yaitu Kak Alfi Hidayat. Dan juga ada Duta Genre Putri Kabupaten Kudus 2023 yaitu bernama Kak Anjeli. Baik, karena Kak Arif Bahtiar ini sudah ready banget, kita mulai dulu sesi sharing ini dengan Ketua Forum Genre Kabupaten Kudus 2023. Untuk Kak Bahtiar, boleh dong diceritakan bagaimana sih awal mula ikut Duta Genre, motivasi Kakak ikut Duta Genre ini dan makna peran ini bagi pribadi Kakak bagaimana? Oke, Kak Arif Bahtiar, silahkan dijawab. Bisa perkenalan terlebih Oke, dahulu Kak Bahtiar. oke, siap Lino. Terima kasih sebelumnya buat Lino atas kesempatannya. Dan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Apa malam, kabar Kak. teman-teman? Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Selamat malam juga Kak. Free malam hari ini. Malam Kak, malam. Oke, jadi di sini saya mewakili dari teman-teman Forum Genre Kabupaten Kudus, seperti yang sudah dijelaskan sama Lino juga, bahwasanya di sini saya sebagai Ketua Forum Genre Kabupaten Kudus untuk periode 2024-2026 dan saya juga sebelumnya sebagai Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2021 dan mewakili Kudus di tahun 2021 juga. Oke, jadi kalau misal berbicara tentang gimana
dari Duta Genre Kabupaten Kudus ke Jawa Tengah, kemudian menjadi representasi dari Kabupaten Kudus itu sendiri di Jawa Tengah, sebenarnya prosesnya cukup panjang. Prosesnya cukup panjang, teman-teman. Kalau misal kita berbicara satu-satu, mungkin nanti secara konseptual dan juga secara detailing bagaimana perjalanannya sampai ke Jawa Tengah akan dijelaskan langsung sama teman-teman. Nanti ada Kak Alfi sama Kak Anjeli juga yang mungkin bisa dijadikan teman-teman sebagai salah satu gambaran gimana sih nanti ketika kalian dari Kudus sampai ke Jawa Tengah seperti itu. Dan tentunya di setiap pengalamannya itu pasti sangat berharga, teman-teman. Apalagi mungkin satu yang bisa saya sampaikan di sini adalah saya merasa sangat bersyukur di sini karena apa? Saya bisa memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan saya belajar banyak banget hal di sini, terutama di genre itu sendiri, ketemu sama teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang sekarang juga masih bergabung di Forum Genre Kabupaten Kudus di periode saya di angkatan 2024-2026 ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa di next dulu. Oke, oke. Jadi berbicara tentang genre, teman-teman, di mana genre sendiri ini merupakan singkatan dari generasi berencana. Mungkin soal ini kemarin juga sempat keluar pas kalian pretest, kemudian post-test selama kalian seleksi juga, di mana genre atau generasi berencana ini merupakan sebuah program yang dicanangkan pemerintah melalui BKKBN sebelumnya, atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan sekarang sudah menjadi Kemenduk Bangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga Nasional, dan di mana fokusnya itu adalah untuk menanggapi dan juga untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang memang umumnya dialami oleh teman-teman dari remaja itu sendiri. Tapi tidak hanya itu, teman-teman, karena di genre sendiri kita bernaung di bawah Dinas Sosial P3 AP2 KB Kabupaten Kudus. Tentunya di genre sendiri, terutama di forum genre, itu kita juga aktif untuk beberapa kegiatan sosial. Beberapa di antaranya nanti juga akan kita detailing juga di beberapa materi yang nanti akan didetailkan secara langsung dari Kak Alfi dan juga dari Kak Anjeli juga. Di mana di genre sendiri ini kita juga akan banyak sekali hal yang mungkin bisa kita pelajari dan mungkin juga teman-teman sudah pelajari sebelum kalian mendaftar. Dan sebelumnya saya juga apresiasi untuk kalian semuanya. Saya ucapkan selamat dan semoga keputusan yang sudah kami ambil dari panitia, kemudian juga perwakilan dari dinas untuk memilih 10 putra, 10 putri, dan semua yang sudah tergabung di sini, sudah tergabung di Zoom kali ini. Semoga harapannya memang apa yang telah kami pilih, apa yang telah kami putuskan untuk memilih kalian semua nantinya bisa menjadi salah satu agen yang mungkin bisa kami percaya untuk turut serta menjadi salah satu stakeholder kami dari Forum Genre untuk menjembatani kami dari Forum Genre ke anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kudus, remaja-remaja Kabupaten Kudus, terutama di lingkungan kalian masing-masing. Dan saya juga minta banget untuk teman-teman dari baik yang 10 besar putra, 10 besar putri, semuanya bisa dimaksimalkan mulai dari sekarang. Karena sedikit saya sampaikan bahwa dari Forum Genre Kabupaten Kudus sendiri, kita sudah melakukan penilaian sejak kalian mulai dimasukkan ke dalam grup finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Jadi saya harap kalian bisa memaksimalkan apa yang sudah kalian miliki di sini, di kompetisi kali ini, di seleksi dan juga di seluruh rangkaian acara dari pemilihan Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Dan saya harap siapapun nantinya yang akan terpilih, memang memang benar-benar bisa menjadi representasi terbaik dari anak-anak muda, dari remaja di Kabupaten Kudus itu sendiri. Dan mungkin bisa di next dulu. Di forum genre sendiri, mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih itu forum genre dan seberapa pentingnya dan juga tingkat urgensi dari forum genre itu sendiri, ya di mana forum genre ini merupakan sebuah organisasi, merupakan sebuah wadah yang di mana
kita akan menggabungkan seluruh PIK remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Teman-teman udah tahu ya PIK R itu apa? Jangan-jangan di sini ada yang masih belum tahu apa itu PIK R. Jadi diingat-ingat teman-teman bahwa PIK R itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Mungkin di beberapa teman-teman di lingkungan kalian, baik itu di desa, terus kemudian di instansi sekolah kalian, mungkin barangkali sudah ada PIK remajanya, terutama di desa saya. Di desa Jepang itu kita juga sudah ada PIK remajanya. Kebetulan di sana juga saya kebetulan juga sebagai penanggung jawab dan juga sebagai ketua PIK remaja di desa Jepang. Itu namanya PIK Remaja Kalau Ageng, yang sebelumnya juga sudah saya bawa nama itu sampai ke Jawa Tengah pada saat di tahun 2021 ketika saya mewakili Kabupaten Kudus, di mana PIK Remaja sendiri ini eh, fokusnya adalah kegiatan-kegiatan sosial yang di mana fokusnya salah satunya adalah untuk peningkatan skill dari remaja itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena dia sebagai pusat informasi dan juga konseling, itulah kenapa di dalamnya ada yang namanya pendidik dan juga konselor sebaya. Dan pendidik dan juga konselor sebaya ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Mungkin kemarin juga sudah ada pertanyaannya juga ketika kalian mengerjakan pretest dan juga posttest. Beberapa jawaban kalian sudah ada yang benar, ada yang ngerempet, ada yang gak dijawab, tapi nggak apa-apa. Karena yang namanya proses, yang namanya belajar, pasti ada yang namanya salah. Hal itu kami wajarkan, tapi setelah kalian di sini kalian terpilih sebagai 10 besar duta genre, saya harap bahwa duta genre itu nantinya saya ingin kalian berpikir bahwa duta genre bukan hanya mereka yang nantinya akan keluar sebagai juara satu, tetapi kalian yang ada di top 10 ini, bagi saya dan juga bagi kalian semua, kalian harus menerapkan bahwa kalian juga duta genre. Kenapa saya berbicara demikian? Karena ketika nantinya di dalam proses kita sebagai dari forum genre sendiri dan kita nanti aktif di beberapa kegiatan sosialisasi dan kepenyuluhan di beberapa desa, di beberapa instansi, itu kami juga akan melibatkan kalian untuk turun langsung, terjun langsung ke masyarakat, ke kelompok-kelompok remaja, dan tentunya kalian juga nanti berhak untuk mengisi sosialisasi ataupun penyuluhan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman di sini bisa benar-benar belajar apa itu genre, apa itu pusat informasi dan juga konseling atau PIK R itu sendiri, kemudian apa itu forum genre, kemudian apa tugas utama dari forum genre itu sendiri, dan juga sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa forum genre sendiri ini bernaung di bawah Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, dan di mana kita juga bekerja sama dengan PLKB atau penyuluh program keluarga berencana, di mana kegiatan-kegiatan dari forum genre sendiri kita juga ikut serta di PLKB. Jadi nanti teman-teman yang terpilih sebagai duta genre, tugas kalian tidak hanya membawa selempang kalian masing-masing, tetapi lebih daripada itu, bahwa nantinya kalian juga akan kami ikut sertakan untuk berkegiatan bersama dengan forum genre. Terus kemudian ketika kalian nantinya pun akan maju ke tingkat Jawa Tengah, dari forum genre Kabupaten Kudus sendiri, kita sudah memiliki tim fasilitator, di mana tim fasilitator ini merupakan anggota forum genre Kabupaten Kudus. Kemudian juga mungkin belum tersebut di sini, belum saya cantumkan di PowerPoint kali ini, bahwa di kepengurusan forum genre Kabupaten Kudus saat ini di periode 2024-2026 dengan nama Kabinet Aksata Cakrabinaya, di mana kita juga memiliki yang namanya DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi, yang merupakan yang anggotanya itu adalah alumni dari Duta Genre Kabupaten Kudus tahun sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa alumni dari Forum Genre Kabupaten Kudus di periode sebelumnya, yang tentunya menjadi salah satu eh, ya oke, terima kasih teman-teman dari media udah ditambahkan juga dari DPO.
Di mana dari DPO ini juga bertugas teman-teman ketika kami membutuhkan saran, ketika kami membutuhkan masukan, dan mungkin beberapa program kerja kami juga akan turut serta kami pertimbangkan, kami mintakan masukan juga dari DPO itu sendiri. Selain dari BPH, di mana BPH ini ada saya sebagai ketua forum, kemudian ada wakilnya itu dari Kak Asep, terus kemudian juga ada dari sekretaris, ada bendahara, itu ada Kak Manda, terus kemudian ada Kak Faiza, ada Kak Adila, terus kemudian ada dari divisi PSDM, divisi kelembagaan, dan juga divisi media. Jadi kita di sini memang sama-sama memenuhi, eh, saling melengkapi satu sama lain. Terus kemudian sebut nama Kak, oke, sebut nama. Dari PSDM sendiri itu kita ada Kak Sintia, itu Kak Sintia dari Ketua Divisi PSDM. Tahu Kak Sintia ya teman-teman? Tahu, Tahu. oke. Terus kemudian anggotanya itu ada Kak Alfi, terus kemudian ada Kak Anjeli, terus kemudian juga ada Kak Anggi, terus dari divisi kelembagaan itu ada Kak Alimin sebagai ketua divisi, itu ada Kak Nabila, terus kemudian ada Kak Yudis, ada Kak Zaki, terus kemudian ada siapa lagi ya yang belum saya sebut. Terus dari divisi media, sebenarnya yang paling penting salah satunya itu juga dari divisi media teman-teman. Tapi kebetulan dari divisi media kami itu beberapa anggota mungkin belum bisa berkontribusi secara penuh dan karena urusan dan juga kesibukan mereka masing-masing. Dan salah satunya itu di ketua divisinya itu ada Kak Arep, tahu Kak Arep ya. Terus kemudian ada Kak Yasirli, terus kemudian juga Kak Anggi juga ikut membantu di divisi media juga seperti itu. Terus seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di Forum Genre Kabupaten Kudus sendiri, ingat bahwa kita ada yang namanya tim fasilitator. Jadi ketika kalian nantinya terpilih sebagai Duta Genre Kabupaten Kudus, nantinya kalian akan mengikuti pembinaan lanjutan, di mana pembinaan lanjutan itu kita persiapkan untuk menuju ke Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya ada Kak Lino, di mana Kak Lino ini juga sudah masuk di grup fasilitator, karena Kak Lino ini nanti kan di tahun ini akan maju ke tingkat Jawa Tengah mewakili Kabupaten Kudus, dan dia sebagai Duta Genre Kabupaten Kudus di tahun 2024 yang akan kami ajukan, kami persiapkan untuk menuju ke Jawa Tengah. Dan ini Kak Lino juga sama Kak Dila itu sudah mulai persiapan untuk menuju ke Jawa Tengah, dan tentunya itu semua juga akan melakukan pembinaan dan juga bantuan dari teman-teman fasilitator dari Forum Genre Kabupaten Kudus. Dan mungkin yang sebelum saya sebut tadi ada Bunda, kemarin juga sudah kenalan sama kalian semua, sudah sempat menyapa kalian, Bunda Diah Arum, sebenarnya Bu Diah, tapi dari genre, dari forum, itu kami lebih sering memanggil beliau Bunda. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti, karena ini kalian juga sudah bergabung di genre, nanti barangkali ketemu sama Bu Diah, nanti juga bisa panggilnya panggil Bunda, nggak apa-apa. Dimana Bunda sendiri ini juga ibunya ibu dari forum genre. Jadi lebih ke bagaimana urusan kita kepada dinas. Kemudian ketika saya akan melakukan koordinasi kepada dinas, saya akan konsultasi dulu ke Bunda seperti itu, teman-teman. Terus next. Nah, ini kegiatan dari Forum Genre Activity. Forum Genre Activity. Sorry. Di enggak. Ini sampai sini aja, nanti selanjutnya nanti slide-nya dari Kak Alfi sama Kak Anjeli. Jadi mungkin ini beberapa cuplikan foto-foto yang mungkin bisa saya tayangkan juga di sini. Itu bahwasannya di genre sendiri kita aktif di beberapa kegiatan teman-teman. Tidak hanya, kan kalau misal kalian mikir bahwa ada beberapa nih tugas-tugas kita melakukan pendampingan, kemudian memberikan, eh, seperti mengisi di beberapa kegiatan. Nah, sebenarnya tidak hanya terpaku di sana saja teman-teman. Satu, memang kita melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, itu pasti. Itu adalah hal yang pasti. Tapi selain daripada itu juga kita
turut serta di kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya di situ kemarin pas ada bencana alam di kota tetangga kita, itu kita juga turut serta di posko-posko bantuan. Kita di sana membantu untuk memberikan trauma healing, kemudian kita gabung sama adik-adik yang ada di sana, kemudian kita juga bantu di dapur umumnya. Terus selain itu, karena kita juga ada dari eh, forum genre itu juga, kita juga akan melakukan persiapan ke Jawa Tengah. Tentunya kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin lebih banyak lagi selama mungkin dimulai dari bulan ini, di pertengahan bulan ini kita sudah mulai, dan sekarang pun kita sudah mulai untuk pembinaan secara lanjutan di kegiatan-kegiatan sosial mengikuti challenge dari Jawa Tengah, dan salah satunya itu juga kita fokus di program stunting. Kemudian yang terbaru teman-teman, mungkin nanti sekalian teman-teman bisa pelajari juga, ada yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Jadi GATI ini juga sebagai salah satu program terbaru dari pusat, itu di mana melibatkan peran dari ayah. Kalau misal selama ini bahwa eh, stigma yang ada di masyarakat itu bahwa program keluarga berencana, kemudian terkait dengan genre, semuanya fokus ke remaja perempuan, terus kemudian fokus ke ibu-ibu dan anak. Nah, sekarang kita juga sudah mulai untuk memperluas ranah tersebut dengan melibatkan peran ayah di dalamnya, di mana melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan kebetulan di grup forum ketua ketua forum genre Jawa Tengah, jadi seluruh ketua-ketua dari forum genre kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu, kita juga sudah tergabung di dalam sebuah grup tersendiri, di mana di sana memang kita difokuskan terkait dengan bagaimana kita bisa mendukung program-program tersebut. Salah satunya yakni melalui peran aktif dari Duta Genre dan juga Forum Genre Kabupaten Kudus. Jadi saya harap teman-teman, ketika kalian memang sudah terjun di sini, ketika kalian ibaratnya kalian sudah berenang di sini, maka silahkan berenang semaksimal kalian, semaksimal mungkin. Ketika kalian basah, jangan nanggung untuk basahnya. Silahkan jangan takut untuk basah di sini, karena sekarang dari saya pribadi, ketika memang kalian memberikan apa yang memang sudah kalian eh, tekadkan, kalian niatkan dari awal bahwa kalian sudah berniat untuk bergabung di genre, saya harap kalian bisa memaksimalkan hal tersebut, dan saya pastikan bahwa kalian tidak akan merasa kecewa sedikit pun untuk berada di genre Kudus. Seperti itu. Apalagi kemarin kebetulan pas saya wawancara beberapa dari kalian, yang ada yang mengatakan bahwa forum genre ini sebagai salah satu forum yang memang cocok untuk beberapa dari kalian, karena di mana forum genre ini aktif di beberapa kegiatan sosial. Dan memang benar, saya benarkan terkait dengan hal tersebut, karena sesuai dengan apa yang saya tampilkan di sini, bahwa genre memang erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Dan sekali lagi di sini saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah tergabung di top 10 finalis Duta Genre Kabupaten Kudus 2025. Silahkan maksimalkan mulai dari sekarang, karena setiap gerak-gerik kalian di media sosial kalian, ketika kalian aktif di media sosial, itu pun akan menjadi salah satu penilaian dari panitia. Mungkin dimulai dari malam hari ini, ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan karantina online. Silahkan nanti bisa di capture, diambil gambar, dan lain sebagainya. Nanti bisa di tag dan juga di mention juga ke forum genre. Barangkali itu juga bisa menjadi salah satu bentuk penilaian. Dan memang kami wajibkan seperti itu sebenarnya teman-teman. Oleh karena itu, kenapa kita di awal berbicara bahwa untuk Instagram kalian mohon untuk tidak di privacy,
Untuk tidak di private, silakan di public mulai dari sekarang. Dan silakan ditunjukkan bahwa kalian benar-benar siap untuk ada di genre dan selamat berproses. Apapun hasilnya nanti, itu yang terbaik untuk kalian. Dan saya harap teman-teman semuanya bisa merasakan apa yang selama ini, sampai detik saat ini, saya rasakan selama saya bergabung di genre, di forum genre, di Ikatan Duta Genre Kabupaten Kudus juga. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Selamat berkompetisi, selamat melanjutkan tahap-tahap kalian selanjutnya di genre. Jangan patah semangat. Intinya, ketika kalian memang berproses, silahkan nikmati setiap prosesnya. Nikmati setiap prosesnya. Jangan sampai kalian mengeluh atas setiap proses yang sedang kalian hadapi. Nikmati semuanya, karena saya percaya satu quote yang saya pegang sampai sekarang adalah bahwa a big change start from a small movement. Bahwa perubahan yang besar itu bisa dimulai dari uh, pergerakan ataupun hal-hal kecil yang sudah kalian lakukan di saat sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Lino untuk bisa dilanjutkan dengan narasumber selanjutnya dari Kak Alfi dan juga dari Kak Anjeli. Saya ucapkan terima kasih, selamat dan juga semangat untuk melanjutkan sesi-sesi selanjutnya di apresiasi Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Arif Bahtiar atas kisah yang begitu jujur dan menyentuh. Dengan kata-katanya yaitu pergerakan besar dimulai dari pergerakan kecil, sesuatu hal yang besar dimulai dari aksi yang kecil. Oke teman-teman, dari cerita tadi kita bisa ambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah bahwa bergabung menjadi keluarga genre itu sudah pasti untung ya. Bukan hanya tentang gelar atau pengakuan saja, tapi tentang proses yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih berdampak. Kak Bahtiar tadi sempat menyampaikan betapa besarnya pengaruh generasi berencana atau forum genre ini terhadap perkembangan dirinya dalam hal skill komunikasi yang dulunya mungkin agak kurang baik sekarang sudah menjadi sangat baik ya karena adanya forum genre Kabupaten Kudus ini. Ini menjadi bukti nyata bagaimana genre bukan hanya wadah edukasi saja teman-teman, tapi juga sebagai ruang pertumbuhan yang sangat luar biasa. Nah, untuk materi selanjutnya kita mendapatkan pemateri yang begitu keren, yaitu ada Kak Alfi Hidayat sebagai Duta Genre Putra Kabupaten Kudus 2023 dan juga Kak Anjeli sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Kudus 2023. Kepada Kak Alfi Hidayat, apakah sudah hadir Kak dan Kak Anjeli? Sudah ya. Baik. Hadir Kak Lino. Oke, Kak Alfi Hidayat bisa bisa dihidupkan Kak kameranya. Oke, keren banget dengan mas-mas berbaju biru ini. Silahkan kepada Kak Alfi dan Kak Anjeli bisa perkenalan terlebih dahulu dan silahkan untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Bahtiar tadi. Siap Kak Alfi dan Kak Anjeli? Oke. Nah, mungkin saya dulu ya Kak Alfi yang memulai ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam, Kak. Malam, Kak. Saya terdengar jelas. Apakah suara saya terdengar jelas? Siap terdengar? Siap, Kak, terdengar. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah lolos di top 10 finalis di bagian Kabupaten Kudus tahun 2025. Semoga mulai sesi ini kalian bisa semangat untuk kedepannya, karena ini jalan ke depan masih panjang ya teman-teman ya. Dan sebelumnya
Saya perkenalan lagi ya, perkenalkan nama saya Immanuel Angeli, saya biasa dipanggil Angeli dan saya masih menjabat sebagai Duta Ganda Kabupaten Kudus tahun 2023. Dan di sini saya ditemani oleh teman saya, Kak Alfi. Silakan Kak Alfi. Oke. Oh, oke. Lino, apakah suara saya terdengar, Kak? Interupsi Kak Anjeli. Sepertinya suara kakak kurang terdengar ya. Mungkin karena sinyalnya jelek atau apa ya. Kalau gitu, Halo teman-teman semuanya, terdengar suara saya? Terdengar Terdengar, kakak. Kak. Oke, tadi sudah perkenalan ya sekilas dari Kak Egi. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya pada malam hari ini, sampai malam hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Baik, Kak. Nek menunya niku sebelah niku Pak. Nggih, sebelah sama jus. Sebelumnya saya mewakili dari Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2023, saya dan juga Kak Anjeli mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah lolos menjadi finalis Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Selamat berjuang dan semoga dalam perjuangan kalian diberi kesehatan dan juga diberi kekuatan dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, apa yang menjadi tanggung jawab kalian, apa yang sudah diamanahkan kepada kalian juga. Semoga kalian bisa mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik dan juga bisa menjalankannya, teman-teman. Maaf Kak Lino, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar kakak. Terdengar, aman. Oke, Alhamdulillah ya kalau aman. Oke, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Walaupun teman-teman sudah kenal semuanya ya, saya tetap perkenalan lagi. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Hidayat, menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Kudus di tahun 2023. Dan juga saya masuk dalam forum genre Kabupaten Kudus di periodenya Kak Bahtiar tadi, sudah disampaikan juga di periode Aksata Cakrabinaya, masa jabatannya tahun 2024 sampai tahun 2026, dan juga menjadi staf di bidang PSDM, teman-teman semuanya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Badia tentang apa itu genre, forum genre itu bagaimana, terus sekilas tadi sudah dijelaskan terkait dengan program-program yang ada di dalam forum genre itu apa saja. Ketika kita sudah menjadi seorang duta genre, itu apa sih yang akan kita lakukan? Nah, sebelum saya akan mengupas tuntas terkait dengan sharing-sharing pada malam hari ini, sebenarnya malam hari ini kita tidak terpacu pada materi apapun, tetapi kita hanya sharing-sharing saja pengalaman yang sudah kami dapatkan dan juga teman-teman yang lain. Kita hanya kita hanya bertukar cerita, kita hanya sharing-sharing kepada teman-teman, saya sharing kepada teman-teman, nanti teman-teman juga akan menjadikan feedback bagi kami juga terkait dengan pengalaman yang teman-teman
telah pengalaman yang telah dilakukan begitu ya. Nah, sebelum kita kupas tuntas terkait dengan bagaimana perjalanan kami mulai awal ikut di Duta Genre Kabupaten Kudus sampai mewakili Kabupaten Kudus di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu nanti kita akan sharing-sharingkan kepada teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu slide-nya Kak Lino. Oke, sudah ya slide-nya. Oke, sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman semuanya. Saya ingin mengetahui bagaimana sih menurut teman-teman nih, menurut teman-teman alur kita sebagai duta generasi berencana. Ketika nanti kita sudah masuk di tahap karantina akhir dan kita sudah nanti masuk di grand final, otomatis kita di salah satu kalian, di salah satu top 10 putra maupun putri dari kalian semuanya, itu akan dinobatkan sebagai Duta Generasi Berencana Kabupaten Kudus tahun 2025. Ya, jadi tidak hanya juara 1, 2, 3, tapi kita semuanya, all finalist top 10 Duta Genre Kabupaten Kudus tahun ini itu merupakan kita semua sudah bisa dibilang sebagai Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Nah, jadi aku mau bertanya kepada teman-teman semuanya terkait alur bagaimana sih ketika kita sudah menjadi seorang Duta Genre Kabupaten Kudus. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin memberikan statementnya? Halo? Teman-teman yang mau mengasih statement bisa langsung dinyalakan mic-nya. Halo Kak, malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silahkan bagaimana sebutkan nama ya. Iya, maaf ya Kak sebelumnya. Saya pertama kali pakai Zoom, jadi agak bingung. Perkenalkan, nama saya Jessica Katarina, biasa dipanggil Jessica, asal instansi SMA Negeri 2 Kudus. Menurut saya, untuk alur pendaftaran Duta Genre tahun ini itu agak deg-degan karena saya pertama kali daftar duta itu pertama kali di sekarang ini. Sebelumnya saya biasanya hanya daftar untuk agenda-agenda modeling biasa. Jadi belum pernah untuk menjadi duta-duta. Jadi ini agak ngagetin karena pertanyaan-pertanyaan di pretest sama post-testnya itu bikin saya masih kayaknya masih awam deh tentang genre. Makanya itu saya mohon bimbingan dan arahannya sama kakak-kakak Duta Genre dan Forum Genre untuk kedepannya. Semoga saya bisa menjadi Duta Genre 2025 yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi yang lain? Mohon maaf Kak, izin menjawab. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Gita Dwiaryanti dari Yayan Kudus. Untuk alur setelah kita menjadi duta genre adalah nantinya itu bukan hanya sekedar pas grand final atau semasa seleksi. Namun ketika kita menjadi duta genre, tugas kita semakin banyak. Tentunya kita bertugas untuk menginspirasi seluruh masyarakat tentang generasi berencana, kemudian menjadi seorang duta atau panutan inspirator untuk menjadi generasi yang berencana. Bahwa ada statement yang mengatakan menjadi duta itu 1 tahun menjabat, tetapi selamanya menginspirasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada quotesnya juga ya dari kita. Terima kasih kita. Selanjutnya, yuk yang cowok, yang putra, yuk silahkan berikan statementnya terkait apa sih. Nah, bagaimana sih alur kita ketika kita sudah menjadi duta, seorang duta generasi berencana? Baik Kak, selamat malam. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan nama saya Muhammad Aldo Pratama Saputra dari SMA Negeri 2 Kudus. Mungkin setelah dinobatkan sebagai Duta Genre,
Seseorang memiliki peran yang lebih dari sekedar simbolis. Kita menjadi panutan bagi remaja lain dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan berencana, seperti menjauhi pernikahan dini, seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba. Duta Genre juga bertugas melaksanakan berbagai program kerja yang berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pengembangan karakter remaja. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti seminar, kampanye media sosial, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Ada lagi atau cukup? Saya, Kak, apakah suara saya dapat terdengar? Iya, terdengar. Silahkan tambah satu ya. Baik. Silahkan sebutkan Perkenalkan, Kak, saya nama. Rehan Syahna Fasya, asal instansi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kudus. Izin menjawab, untuk alur setelah kita menjadi Duta Genre Kabupaten Kudus, salah satunya adalah kita sebagai penjembatan antara muda-mudi dengan pemerintah, di mana kita sebagai agent ataupun sebagai penggerak dari remaja ini, kita harus mampu untuk menangani masalah-masalah isu keremajaan, terutama yang diberikan kepada genre dari pemerintah setempat. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memberikan statementnya. Karena kita konteksnya adalah sharing-sharing, maka dengan adanya saya memberikan statement kepada teman-teman, jadi kita ada feedback antara kami dan juga teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan alur bagaimana kita menjadi seorang generasi berencana, tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Bahtiar, ketika kita sudah dinobatkan sebagai duta generasi berencana atau duta genre, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus, tentunya kita tidak hanya mendapatkan selempang, kita tidak hanya cuma memakai selempang ke sana dan kemari saja, tetapi tugas kita itu sebenarnya itu sangat 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 mulia, sangat sangat bahagia. Bukan bukan tidak hanya berat saja, tetapi sangat mulia sekali teman-teman. Tadi salah satu yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, ada yang kita setelah kita menjadi duta generasi berencana, kita nantinya akan sosialisasi, nantinya kita akan mengedukasi kepada remaja semuanya, kepada masyarakat semuanya. Terus kita juga menjadi penjembatan ke pemerintah terkait dengan isu-isu remaja, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam remaja, terkait dengan konteks apapun itu terkait dengan remaja itu sendiri. Terkait dengan hal itu, sebagai duta generasi berencana atau duta genre itu nantinya salah satunya itu kita dimulai dari diri kita sendiri, karena kita konteksnya itu terkait dengan remaja, terkait kita nanti akan memberikan arahan kepada remaja, nantinya kita akan mengedukasi kepada remaja, kita akan mensosialisasi kepada remaja dan juga masyarakat semuanya itu. Maaf kalian di sini. Oke, terkait dengan hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, yang ada di dalam genre itu salah satunya adalah teriak KRR, ada di dalam slogan genre, betul nggak teman-teman? Ya, salah satu yang ada di dalam teriak KRR itu ada tidak menikah dini, tidak seks bebas, dan juga tidak nafsa. Nah, salah satu itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerapkan itu kepada diri kita sendiri. Setelah kita menerapkan itu pada diri kita sendiri, nantinya kita akan bisa mengedukasi kepada teman-teman semuanya. Kita akan bisa memberikan sosialisasi, kita akan bisa memberikan jembatan terkait dengan remaja, keluh kesah remaja, itu semua kita akan memberikan kepada teman sebaya, kepada masyarakat, dan juga kepada yang lainnya, begitu. Dan juga tadi disampaikan di genre itu tidak hanya seleksi saja, tidak hanya melewati karantina saja, tidak hanya grand final saja, tetapi ketika kita sudah mendapatkan gelar duta generasi berencana, itu nantinya adalah tanggung jawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita semua itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat bahagia tentunya.
Ya, tadi juga disampaikan juga ada quotes tahun menjabat selamanya menginspirasi. Karena apa? Karena di dalam duta genre itu sendiri kita akan menjadikan role model, kita akan menjadikan inspirator kepada teman-teman kita semuanya terkait hal itu. Makanya ada muncul quotes setahun menjabat selamanya menginspirasi begitu. Nah, kalau kita sudah menerapkan itu di dalam diri kita sendiri, tetapi yang sudah disampaikan oleh Aldo, kita harus menerapkan triad KRR, kesehatan reproduksi, itu akan dimulai dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sudah layak untuk memberikan arahan, memberikan edukasi kepada teman-teman yang lainnya, kita sudah bisa memberikan sosialisasi terkait hal itu, kita baru bisa menunjukkan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita semuanya. Kita bisa menjadi inspirator, kita bisa menjadi role model bagi teman-teman sebaya kita. Begitu. Mungkin ada tambahan untuk Kak Anjeli, dari Kak Anjeli. Oke, dari saya cukup aja ya, karena Kalvi sudah benar membahas tentang pergenrean ini secara kompleks. Mungkin kita bisa lanjut saja ke slide berikutnya. Kita sudah lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang alur mengikuti, Kak. Nah, oke. Nah, di sini kita ada 5 alur mengikuti duta genre dari kabupaten sampai nantinya ke nasional. Kalian pasti tahu dan kalian sudah mengalami sendiri alur yang pertama yaitu ikut pendaftaran duta genre Kabupaten Kudus. Nah, aku pengen tahu nih, pengalaman kalian gimana sih kemarin, first impression kalian waktu kalian sampai di Dinsos, perasaan kalian setelah sampai di sana itu apa? Silakan kalian bisa menjawab, tapi resen dulu ya, biar nggak berebutan. Silakan. Ini menjawab, Kak. Oke, siapa namanya? Rizky Nur Aziza. Oke, ya. Perasaannya ketika kemarin sampai Dinsos itu sangat deg-degan sekali. Takut itu pasti ada, karena biasanya kan kalau seleksi-seleksi itu dibagi dari gitu ya, Kak. Nah, kemarin itu langsung satu, ada tes wawancara, terus ada tes tertulis. Jadi itu perasaannya campur aduk gitu. Nanti bisa nggak ya, nanti bisa nggak ya gitu. Tapi alhamdulillahnya karena ya yakin sama diri sendiri juga, sambil berdoa pasrah sama yang di atas, akhirnya masuk ke 10 besar gitu. Jadi ya takut pasti ada, tapi ya jangan sampai dengan rasa takut itu menjadikan kita langsung tidak percaya diri gitu. Oke. Mau tanya lagi dong, kenapa ingin banget jadi duta genre Kabupaten Kudus? Kalau kenapa pengen banget jadi duta genre Kudus, karena memang dari dulu saya suka untuk langsung terjun ke masyarakat gitu, Kak. Suka bisa berdampak untuk masyarakat. Jadi kalau kita bisa berdampak untuk orang lain, itu ada rasa apa ya, kayak kesenangan tersendiri gitu, diri sendiri. Ada pencapaian tersendiri ketika kita bisa memberikan entah itu apa ya, pengetahuan ataupun informasi yang bisa membuat perubahan untuk masyarakat remaja seperti itu. Oke. Terima kasih Rizky Nur Aziza ya, jawabannya keren banget. Mungkin adalah yang lain yang mau membagikan pengalamannya. Ini maaf, saya sambil lihat laptop ya, karena kan tadi di laptop nggak bisa mic-nya. Mungkin ada lagi yang mau membagikan pengalamannya. Saya izin. Ya. Siapa? Kak Julian dulu aja nggak apa-apa. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Perkenalkan saya Juliana dari Yayan Kudus. Izin memberikan pengalaman sedikit cerita ya tentang seleksi kemarin. Sebenarnya persiapanku untuk mengikuti seleksi Duta Genre Kabupaten Kudus 2025 ini udah lumayan lama ya Kak. Jadi
pasti rasa deg-degan ada, cuman udah ngerasa kalau diri ini tuh siap untuk mengikuti seleksi gitu. Nah, kemarin ada hal yang bikin saya deg-degan tuh, saya lupa membawa papan ujian. Itu saya takut kalau itu menjadi pengurangan nilai gitu loh, karena apa peralatan yang saya bawa kurang gitu, tapi alhamdulillahnya aman. Terus waktu pretest, post-test aman. Terus waktu wawancara sebenarnya juga aman, cuman saya sedikit kurang puas sama jawaban waktu di pos substansi. Tapi alhamdulillahnya waktu saya buka pengumuman saya lolos di 10 besar dan saya ngerasa bahwa persiapan saya tuh emang sudah maksimal dan ya seperti yang dikatakan Kak Rizky Nur Azizah tadi bahwa percaya dengan diri sendiri itu memang penting banget untuk menjalani suatu hal seperti itu Kak. Terima kasih Juliana, jawabannya sangat menginspirasi ya sebenarnya karena memang percaya sama diri sendiri biar kita bisa menjadi apa yang kita tuju ya. Oke, kita lanjut nih kayaknya ada yang raise hand. Mungkin Naisha, silahkan. Naisha, mic-nya, nah. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Mungkin setelah ini kita ke lain dulu, ke teman yang lain dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, tadi udah cewek, sekarang mau yang cowok deh. Muhammad Fendi, udah raise hand. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf ya Kak, saya nggak pakai background soalnya baru pertama kali pakai Zoom. Izin memperkenalkan diri semuanya. Saya Muhammad Fendi Afidin dari instansi SMK Wisuda Karya Kudus. Perasaan saya ketika sampai di Dinsos kemarin itu sangat deg-degan sekali. Karena jujur, saya kurang beberapa persiapan terkait pemberkasan. Kemarin itu saya sudah fotokopi. Namun dari pihak fotokopiannya itu lupa untuk ngeprint soal pernyataan. Dan Desi juga kemarin saya juga baru dapat pagi-pagi berangkat. Tapi alhamdulillahnya di sana sudah buka jam 6 pagi dan sampai Dinsos itu tidak telat. Jujur saya sudah mempersiapkan matang-matang tapi takut juga pada saat nanti tes itu ada beberapa yang lupa. Dan sebenarnya saya minder juga Kak, karena kebanyakan di sini kan pesertanya dari anak-anak kuliah ya. Tapi saya percaya dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa melewati semuanya. Dan kemarin, alhamdulillah pada saat tes wawancara, itu ada penjelasan 8 substansi genre ya. Kebetulan saya dapat 8 fungsi keluarga yang kebetulan sudah saya hafalkan dari malam sampai subuh tadi. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Muhammad Fendi. Ini panggilannya siapa ya Muhammad Fendi? Fendi ya? Oke. Afid aja Kak. Afid, oke. Terima kasih Afid jawabannya. Mungkin satu lagi ya. Tadi udah cewek, cowok, sekarang cewek lagi. Gimana tadi Naisha udah bisa belum nih mic-nya? Oh, belum bisa. Oke. Kita ke yang cewek yang lain. Ini ada Nuzula. Silakan Nuzula. Selamat malam, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pendaftaran kemarin, kesan saya yaitu jujur happy banget karena ini baru pertama kali saya mengikuti ajang duta. Dan dari kakak-kakak panitia juga memberikan informasi melewati Instagram maupun WhatsApp saat itu sangat terkoordinasi sehingga saya bisa mengikuti alurnya dengan lancar. Kemudian untuk pada saat wawancara, sebenarnya saya bisa dibilang introvert, tapi karena melalui ajang duta ini,
masuk top 10, jadi saya sudah mulai lancar untuk berbicara dengan banyak orang di depan umum. Sebenarnya ajang duta ini memberikan banyak manfaat kepada saya dan dapat menyalurkan apa yang ingin saya berikan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Jawaban kalian udah keren-keren banget ya tentang pengalaman yang kalian rasakan di seleksi yang kemarin. Oke, berarti kalian sudah mengalami yang seleksi kabupaten. Sekarang kita lanjut ke seleksi yang provinsi. Itu nanti kita ada yang namanya karantina. Nah, kita bahas dulu yang karantina di kabupaten dulu nih. Nah, di sini poin yang ketiga ada finalis dan karantina. Mulai hari ini atau mulai kemarin kalian sudah melaksanakan karantina secara online. Nanti kalian akan ada karantina secara offline dan di situ benar-benar kalian akan dinilai secara attitude, secara mungkin kecerdasan, semuanya tentang public speaking kalian, tentang gimana kalian membawa diri kalian as a duta dan karantina itu sangat capek teman-teman. Tapi saya yakin pasti kalian akan bisa melakukan itu semua. Apalagi nanti kalau kalian sudah menjadi duta genre Kabupaten Kudus dan kalian melaju ke di genre Jawa Tengah. Itu sangat amat capek. Tapi yang pasti seru, kalian bakal mendapatkan banyak teman, banyak pengalaman, banyak cerita. Dan kita cuma bisa tidur beberapa jam di sana. Kita tidur dari jam 12, dari jam setengah 1, jam setengah 5, jam 5 kita udah bangun, kita udah persiapan segala macam dari makeup untuk yang cewek, makeup, hairdo, baju semuanya disiapkan karena di sana harus terlihat well dressed. Kalian sudah tahu well dressed kan? Dan kita harus membawa diri kita as a duta di ajang Jawa Tengah. Oke, nantinya di sini kalian akan di poin keempat juga kalian akan ada grand final yang nanti dilaksanakan di akhir Mei. Sudah tahu tanggalnya? Siap, sudah, Kak. Oke. Tanggal berapa? Izin menjawab tanggal 8 Mei, Kakak. Tanggal 28 Mei ya. Nanti kalian di sana akan melaksanakan grand final dan di grand final itu nanti terbagi dari 10 besar, 5 besar sampai 3 besar dan di sana akan banyak pertanyaan untuk kalian yang melaju ke 5 besar dan 3 besar. Dan jangan lupa siapin orasi kalian karena di situ akan dinilai penilaian kalian. Dinilai dari segala persiapan diri kalian untuk menjadi duta genre Kabupaten Kudus tahun 2025. Oke, yang terakhir setelah kalian melewati dari seleksi sampai grand final, nantinya kalian akan bisa masuk ke forum genre seperti yang tadi Kak Bahtiar sampaikan. Forum membawa banyak sekali pengaruh positif dan kalian nanti akan banyak sekali pengalaman di forum genre ini. Kalian bisa bertemu dengan banyak orang yang selama ini kalian tidak duga. Kalian bisa dapat menemukan ketika kalian bergabung di forum genre karena di sini kita akan bertemu banyak orang dan pasti kita akan seperti challenge saya di tahun 2024 lalu. Dari genre Jateng kita banyak sekali challenge dan di situ otomatis saya bertemu dengan banyak orang, banyak pengalaman dan banyak sekali cerita dan pasti kalian akan merasa amazed ketika kalian sudah bertemu dengan banyak orang dan hal-hal yang kalian tidak duga. Oke. Mungkin lanjut ke Alfi. Oke, Kak Alfi silakan. Oke, terima kasih dari Kak Anjeli. Tadi Kak Anjeli sudah menyampaikan tadi terkait dengan alur ikut genre. Nah, selanjutnya pengalaman Kak Anjeli apa? Mulai dari awal ikut pendaftaran sampai ke tahap selanjutnya, akhirnya masuk ke top 10, akhirnya dinobatkan sebagai duta genre Kabupaten Kudus di tahun 2023. Oke, pengalaman saya nih Sekilas Kak. saja Kak Anjeli. Oke, baik. Sebenarnya
menjadi juara satu duta genre itu duta genre Kabupaten Kudus tahun 2023 itu di luar dugaan saya karena saya sempat hopeless ke pengetahuan saya sedikit tentang duta genre, tetapi puji Tuhan saya dapat melewati itu semua dan dulu keinginan saya itu hanya ingin bisa memakai gaun karena di duta genre kan di tahun 2022 itu semuanya memakai gaun. Saya pengen merasakan gimana sih caranya aku biar bisa pakai gaun dan ternyata yang di tahun saya hanya bisa memakai gaun itu yang 3 besar. Otomatis saya eh, bekerja keras untuk mencapai itu supaya saya bisa meraih keinginan saya untuk untuk menggunakan gaun tersebut dan puji Tuhan saya ternyata tidak hanya menggunakan gaun tetapi saya bisa memiliki crown duta genre Kabupaten Kudus tersebut dan memiliki selempang ini ya teman-teman. Selempang ini seperti yang tadi dikatakan Kak Bahtiar, selempang ini bukan hanya selempang, tapi memang ini memegang tanggung jawab yang besar as a Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2023 kemarin saya itu. Dan pengalaman saya di waktu grand final itu jujur memang capek ya teman-teman, karena nanti kita akan ada gladi bersih dan itu juga dari siang sampai malam dan paginya kita harus bangun untuk bersiap-siap karena di tahun saya itu mulainya pagi, harus makeup, harus hairdo karena saya tidak berhijab. Setelah itu sampai sana kita langsung kita juga nanti ganti-ganti kostum, kita memikirkan orasi, kalau kita lolos juga kita memikirkan jawaban dari yang penanya kita dan itu kadang-kadang pertanyaannya itu di luar atau yang tidak kita duga gitu loh teman-teman. Karena itu semua pertanyaan umum dan memang kemampuan kalian dilihat dari situ. So, kalian juga harus belajar banyak dan kalian harus mengetahui banyak tentang genre dan keluarga. Mungkin itu pengalaman saya, Kalvi. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya, Kak Arep. Oke, nah ini selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Anjeli terkait dengan alur mengikuti genre mulai dari pendaftaran, pengumuman top 10, habis itu menjadi finalis, terus habis itu nanti kita akan melangkah ke depan selanjutnya yaitu menuju grand final, terus habis itu setelah dinobatkan sebagai duta genre semuanya, terus kita harus masuk ke dalam forum genre Kabupaten Kudus. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini terkait dengan apresiasi duta genre sendiri itu kita laksanakan ada 3 tahapan, teman-teman. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah grand final di apresiasi duta genre tingkat kabupaten ataupun kota yang seperti teman-teman lakukan saat ini, itu teman-teman itu menduduki grand final di tingkat kabupaten atau kota masing-masing. Begitu ya. Untuk yang selanjutnya itu adalah grand final di tingkat provinsi. Ketika nanti teman-teman semuanya sudah dinobatkan sebagai duta genre Kabupaten Kudus, yang nantinya akan dikirim dan mewakili Kabupaten Kudus itu adalah juara 1 di tingkat kabupaten atau kota. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan nanti diusahakan semaksimal mungkin terkait dengan hal itu. Ya, syukur-syukur nanti bisa mendapatkan juara 1 ya. Siapa yang mau mewakili Kabupaten Kudus di tingkat provinsi? Nggak ada yang mau ya? Oke, Allah saya, semuanya, amin. oke, semuanya ingin ya berkesempatan mewakili Kabupaten Kudus, membawa nama besar Kabupaten Kudus untuk berkompetensi lagi di apresiasi Duta Genre Jawa Tengah nantinya. Nah, di dalam Duta Genre Jawa Tengah itu sendiri tadi juga sudah dibahas sedikit ketika nanti kita sudah mendapatkan gelar Duta Genre Kabupaten Kudus, itu nantinya kita akan mewakili Kabupaten Kudus di tingkat Jawa Tengah. Yang mana dalam proses itu nanti ketika kita mewakili Kabupaten Kudus itu tidak hanya mewakili saja,
Tidak hanya membawa nama Kabupaten Kudus saja, terus ikut karantina di Jawa Tengah sana saja, tidak hanya melakukan grand final saja, tetapi salah satunya kurang lebihnya seperti teman-teman pada saat ini. Ketika sudah dinyatakan lolos untuk menjadi finalis, itu nantinya akan mengikuti tahap rangkaian seperti nanti ada challenge, ada karantina virtual maupun karantina offline nantinya itu akan dilaksanakan semuanya. Dan nantinya terkait dengan sebelum kita memasuki ke apresiasi Duta Genre Jawa Tengah itu nanti itu ada pembinaan juga terkait dengan hal itu yang tadi sudah disinggung juga oleh Kak Bahtiar. Terkait dengan pembinaan itu nanti kita akan dibina untuk mempersiapkan diri kita untuk mencapai di tingkat provinsi. Di provinsi sendiri kita ada challenge juga yang akan diberikan seperti nanti pada tahun 2024 ini, di tahun 2025 ini seperti Kak Ino itu nantinya kita sudah memberikan fasilitator kepada mereka untuk membawa nama Kudus di tingkat provinsi nantinya, dan juga nanti kita akan bina selama pembinaan itu berlanjut. Ketika nanti di provinsi kalian mendapatkan juara satu, dan itu nantinya kalian akan membawa atau membanggakan nama Kudus di kancah nasional, dan juga membawa nama Provinsi Jawa Tengah di kancah nasional. Begitu. Next, Kak Lino. Oke teman-teman, jika kalian nanti lolos dan kalian menjadi juara satu di kabupaten, otomatis kan kalian melaju ke Jawa Tengah. Dan kalian nanti akan membuat video perkenalan. Mungkin ini ada contoh video perkenalan dari saya dan Kak Alfi. Suaranya nggak bisa kedengeran ya. Nanti bisa kalian lihat di profil Instagram saya dan Kak Alfi. Mungkin nanti di profil bagian Reels-nya, di situ ada beberapa challenge juga yang udah diupload di situ. Kalian bisa lihat. Dan untuk video profile, kita juga punya video profile. Bisa kalian searching di genre Jateng dengan menuliskan nama saya dan Kak Alfi. Dan mungkin nanti kalian ada challenge tentang pembuatan video profile, video perkenalan, sudah ada konten-konten. In this era, Indonesia needs a healthy, smart, and cheerful teenagers to make an Indonesia Emas 2045. And now, it's time for us to be a good teenagers and prepare for our future. Saya, Immanuela Angeli, PIK Remaja Gondang Manis, Kabupaten Kudus. Salam genre. Sejauh jalan yang telah dilalui, mengisyaratkan kehebatanmu untuk tetap berdiri selama ini. Hai teenagers, Indonesia Emas ada di depan mata, dan kita sebagai agent of change adalah kuncinya. Let's make a good change with a smart planning. Saya Muhammad Alfi Hidayat, bagian dari pendidik sebaya PIK Remaja Garung Kabupaten Kudus. Salam genre. Oke, kita udah bisa melihat video profile yang saya buat di pasar dan Kak Alfi dibuat di mana itu Kak? Video profilnya Kak di Dinsos ya Kak ya, hujan-hujan. Kita buatnya emang perjuangan di situ teman-teman. Dan ya demi kita melaju ke Jawa Tengah dan membawa nama baik Kabupaten Kudus ke Jawa Tengah. Why not? Apa sih yang nggak buat Kabupaten Kudus? Ya nggak Kak Alfi? Ya, betul sekali Kak Anjeli. Perjuangan banget ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan Kak Alfi.
Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah terkait dengan tugas kita setelah kita menjadi Duta Genre Kabupaten Kudus. Ketika kita ingin memberikan edukasi kepada orang lain, ketika kita ingin memberikan sosialisasi kepada orang lain untuk tepat sasaran kita adalah salah satunya. Yang paling penting itu adalah pada remaja, betul ya? Karena kita yang pertama adalah konteksnya remaja. Itu pasti kita yang akan menjadi sasaran bagi kita semua adalah seorang remaja. Yang kedua adalah masyarakat luas. Masyarakat luas ini akan menjadi sasaran kita untuk mendapatkan edukasi dan juga mendapatkan sosialisasi. Yang ketiga adalah teman sebaya kita. Jadi mulai dari teman sebaya kita, kita harus bisa menginspirasi bagi mereka, kita harus memberikan edukasi, kita memberikan sosialisasi tentang substansi-substansi yang ada di dalam genre itu sendiri. Yang keempat adalah seorang yang akan melakukan pernikahan. Nah, orang yang akan melakukan pernikahan itu butuh yang namanya edukasi sangat penting sekali. Karena apa? Karena seseorang yang ingin melakukan pernikahan, khususnya bagi perempuan, itu harus benar-benar memahami terkait dengan kesehatan reproduksi tentunya, terkait dengan nanti mempersiapkan ketika sudah mulai hamil, ketika nanti sudah mulai melahirkan, agar anak itu tidak mengalami yang namanya stunting, yang namanya anemia, kita harus perlu memberikan sosialisasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah ibu hamil dan menyusui. Bagaimana cara ibu hamil untuk merawat bayinya, merawat kandungannya, bagaimana cara ibu yang mempunyai anak balita, anak kecil itu nantinya bagaimana cara kita mengasuhnya. Nah, itu sasaran kita untuk menjadikan mereka untuk menerima sosialisasi dan juga edukasi dari kita semuanya. Karena di dalam generasi berencana itu sendiri, kita memiliki banyak substansi yang salah satunya itu tepat sasaran pada poin-poin yang telah saya sampaikan itu, teman-teman. Jadi di dalam generasi berencana, di dalam genre itu sendiri, kita tidak hanya untuk melangkah selanjutnya di tingkat provinsi, di tingkat nasional, tetapi bagaimana cara kita itu mengena di masyarakat. Bagaimana tugas utama kita menjadi memberikan edukasi, memberikan sosialisasi. Jadi di dalam genre itu sendiri, poin khususnya adalah kita memberikan hal itu terhadap sesama yang lain, terhadap remaja, terhadap masyarakat, terhadap teman sebaya kita harus berpartisipasi kepada mereka juga. Next, Kak Lino. Oke, di sini ada kegiatan-kegiatan duta yang berkolaborasi dengan forum karena kalau cuma duta aja yang melakukan sosialisasi, duta yang melakukan kegiatan-kegiatan itu tidak mungkin bisa ya teman-teman. Karena kita nanti ya seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita menghandle banyak sekali orang nanti kalau kalian sudah menjadi duta, bukan hanya yang juara satu, tapi juga semua all finalist kalian bisa akan menjadi narasumber, kalian akan menjadi pembicara dan kalian otomatis akan membawakan materi untuk teman-teman sebaya kalian. Di sini kita ada di SMA 1, di Banat, di SMA 1 Mejobo, terus yang ini di Muhammadiyah ya Kak Alvin? Di SMA Muhammadiyah. Di sini banyak sekali materi yang kita bawakan, tapi yang paling banyak itu tentang eh, kekerasan seksual, pergaulan bebas, dan nafsa. Seperti salam genre kita di Triad KRR itu. Oke, kita lanjut lagi slide-nya. Nah, ini ada yang lain lagi. Ini ada di Masehi, SMA Masehi. Ini ada di mana ya? Saya nggak ikut nih. Ini Kak Lina sama Kak Alfi. Ini juga, ini ada Kak Alimin. Kalian kalau tahu Kak Alimin itu duta genre, dia runner up. Juara 2 itu di tahun 2022 kalau nggak salah ya Kak Alimin ini. Terus setelah itu kita ada trauma healing. Ini kita di posko bencana yang kurang tahun lalu. Kota sebelah, kota tetangga.
terkena bencana banjir, kita di sini bareng-bareng anak-anak kecil, kita berbagi canda dan tawa. Terus juga kita juga membantu di dapur umum karena dulu itu sehari 3 kali relawannya itu ternyata kurang teman-teman. Jadi kita sebagai duta genre dan forum genre bekerja sama dengan dinas sosial dan kita juga membantu di posko, di beberapa posko korban bencana banjir ini. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini saya dan teman-teman duta saya di tahun 2023. Ini di bulan Februari tahun lalu. Terus ini ada Kak Alfi menghadiri acara pemilihan duta ya Kak Alfi ini kalau nggak salah ya. Terus ini juga ada trauma healing di sama posnya. Beda pos ini yang Kak Alfi ini dia di banjir yang kedua ya Kak ya? Kak Alfi ya. Terus ini ada saya di SMA 1 Baik. Dulu kita ada challenge genre Ghost to School. Waktu ke waktu ke mana? Waktu ke Jawa Tengah, maaf. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini juga kegiatan yang dilaksanakan Duta Genre dan Forum Genre juga berkolaborasi dengan dinas karena ini challenge dari Jawa Tengah untuk kita melaju di di ajang apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Ini ada One Day One Dog. Tujuan kita ini atau sasaran kita ini ke anak-anak stunting di keluarga-keluarga yang mempunyai anak stunting dan kita mengunjungi 3 rumah. Ini berada di kawasan kota semua loh teman-teman, bukan di pinggiran, tetapi di kotanya masih ada dan masih banyak keluarga yang terkena dampak dari stunting ini karena memang kurangnya persiapan keluarga dalam memiliki memiliki anak, terlebih di 1.000 hari pertama anak. Nah, itu penting sekali teman-teman untuk meningkatkan tumbuh kembang anak di kemudian hari. Bisa kita lanjut? Oke. Ini sudah selesai sepertinya. Mungkin ada yang bertanya. Bisa raise hand. Kalau nggak bisa raise hand, silahkan. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh iya, dan kalian di sini dinilai keaktifannya ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya. Silahkan mungkin ada. Oke. Raise hand. Oh, Nuzula. Silakan, Nuzula. Sudah ada yang raise hand. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Izin bertanya terkait dengan beberapa informasi yang tadi sudah diberikan. Saat penyuluhan atau memberikan sosialisasi, ada beberapa tema kah atau informasi cakupan materi yang urgent untuk diberikan kepada remaja? Apakah cakupannya hanya untuk remaja saja atau untuk masyarakat? Dan jika untuk masyarakat, cakupan batasnya sampai mana? Dan apakah boleh bebas, Kak? Biasanya yang disampaikan itu berkaitan dengan apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Zula. Kita itu untuk sasarannya karena kita memang duta genre, generasi berencana memang sasarannya di remaja. Terus khususnya di kalangan anak SMA dan yang berusia di bawah 22 tahun. Untuk materi yang dibawakan itu bebas, tetapi memang kita berdasarkan tentang genre ya teman-teman. Kebanyakan memang karena kalangan remaja atau nanti kita ditentukan tema dari pihak yang memang mengundang kita as a narasumber untuk memaparkan materi. Nanti di situ kita baru memberikan materi sesuai dengan yang diminta oleh panitia kepada kita. Seperti saya dulu pernah membawakan materi tentang yang mencakup Ibu Kartini ya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.
kan sebenarnya rada beda ya. Se cuma sebagai duta memang harus bisa membawa diri kita agar bisa membawakan materi-materi tersebut seperti itu. Jadi bebas tapi masih di genre, masih seputar substansi genre karena substansi di genre kan memang banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi seperti itu mungkin Kak Alfi mau menambahkan. Terima Ini kasih. Kak Alfi kayaknya baru hektik sama kameranya ini ya. Kenapa Kak Alfi? Iya, mohon maaf Kak Anjeli jatuh. Tadi betul sekali yang sudah dikatakan oleh Kak Anjeli terkait hal itu, apa yang nantinya kita sampaikan, apa yang nantinya akan kita berikan sosialisasi, akan kita berikan edukasi kepada orang lain, kepada remaja, kepada masyarakat, itu tergantung dengan konteksnya, tergantung dengan situasi dan juga kondisi. Nah, kalaupun biasanya kalau kita membawakan di daerah lingkup sekolah, lingkup instansi, lingkup lembaga itu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam remaja ataupun permasalahan-permasalahan yang menjadikan pada saat ini itu baru hektik-hektiknya ataupun baru bermunculan kasus-kasus yang ada di dalam remaja kali ini. Biasanya seperti itu. Begitu Terima kasih, Kak. ya, sama-sama yang lain, silahkan. Oke, di sini udah cewek ya tadi, sekarang cowok. Mau ke Rafael dong. Silakan Rafael. Sebelumnya, terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Rafael Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Monanggoro dari SMA Negeri 2 Kudus. Izin bertanya mengenai alur mengikuti genre. Jadi yang pertama kan kita mengikuti pendaftaran adugen. Setelah itu seleksi adugen, yang ketiga ada finalis dan karantina, dan yang keempat adalah grand final. Nah, di grand final ini kan ada 10 top finalis ya Kak ya. Nah, apakah 10-10-nya itu nanti apakah eh, masuk ke forum genre ataukah kita harus apa ya seleksi lagi untuk memasuki forum genre? Sebelumnya terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Rafael. Mungkin kalau pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Bahtiar ya. Apakah Kak Bahtiar masih di sini, Kak Bahtiar? Masih. Oke. Oke, Kak Bahtiar. Oke, aku izin untuk off cam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal ditanya apakah nanti teman-teman 10 besar baik itu putra maupun putri langsung masuk ke forum genre atau seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman. Ketika nanti untuk masuk di forum genre itu sendiri, itu nanti dari forum akan melakukan seleksi lanjutan. Jadi belum tentu nanti teman-teman yang dari top 10 ini langsung auto jadi anggota forum itu belum tentu nanti akan seperti itu. Hanya saja sebagai privilege kalian karena kalian juga tergabung di Ikatan Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2025, ketika nantinya kalian memang mendaftarkan diri eh, ke forum, itu peluang kalian untuk diterima persentasenya lebih besar dibandingkan teman-teman lainnya. Seperti itu. Dan untuk seleksinya sendiri, biasanya itu tidak terlalu sulit, teman-teman. Hampir sama dengan ketika kalian eh, ikut di beberapa organisasi ketika kalian ada di sekolah mungkin. Hanya sebatas seperti itu saja, karena yang penting eh, nantinya kita benar-benar yakin, karena di forum Gini sendiri kan kita ada beberapa divisi. Ada dari BPH, dan dari ketua, dari wakil, kemudian sekretaris bendahara, kemudian dari divisi PSDM, kemudian ada dari kelembagaan, ada dari media. Nah, nantinya yang kami seleksi adalah kemampuan kalian, teman-teman. Apakah nanti kemampuan yang kalian miliki itu cocoknya kemana? Apakah ke PSDM, ataukah ke kelembagaan, ataukah ke media? Nah, itu nanti dari kami selaku forum genre periode ini yang akan menentukan untuk kepengurusan selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Baktiar. Oke, sama-sama.
Oke, kita cari lagi penanyanya. Sudah tadi sudah cowok, sekarang kita ke peserta putri ya. Mungkin Nada, Syahira, silakan. Nada, Halo, halo, ya sudah terdengar. sudah Silakan. terdengar? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nada Syahira Atakya Sugiarto. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Gebok. Nah, jadi kakak, saya mau bertanya, mungkin kakak bisa sharing, apakah saat kakak menjadi duta genre itu pernah merasa mungkin overwhelmed atau merasa kecapean atau mungkin rasanya mungkin semangatnya sedang menurun seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membuat kakak bangkit lagi dan semangat lagi untuk volunteer atau mungkin saling bersosialisasi dengan masyarakat dan remaja begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan bagus banget ya, teman-teman ya. Jujur saya juga pernah merasa capek menjadi duta, apalagi sebenarnya bukan capek melakukan aktivitasnya. Melakukan aktivitasnya kita senang banget sih karena ketemu banyak orang, teman-teman. Cuma kadang memang merasa capek karena kita ini menanggung tanggung jawab, teman-teman. Kita dilihat dari banyak sisi, apalagi nanti kalau kalian sudah menjadi duta genre, kasarannya tuh kayak siapa sih yang nggak tahu, banyak yang tahu. Nanti mungkin juga foto-foto kalian kalau kalian sudah di top 10 dan nanti grand final ini sudah terpampang di Instagram kampus, universitas, ataupun di Instagram sekolah itu pasti tanggung jawabnya besar. Karena setiap tingkah laku kalian, kalian dinilai oleh masyarakat. Masa mau sih dibilang kayak duta genre kok kayak gitu, duta genre kok kayak gitu, kan nggak bakal mau dan nggak suka kan kalau ada suara-suara itu. Mungkin capeknya di situ sih. Cuma kembali lagi gimana cara membangkitkan semangatnya? Ya, karena saya punya tanggung jawab. Saya menjadi dan saya ingin mengikuti duta genre ini karena memang keinginan dari diri saya dan dari awal saya sudah tahu bahwa nantinya pasti akan banyak tanggung jawab yang akan saya tanggung gitu loh. Jadi memang cara menyemangati diri sendiri ya dengan itu. Cara bangkitnya ya dengan itu. Kita harus memikirkan bahwa kita ini punya tanggung jawab, kita ini dinilai baik di depan orang-orang gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus merasa tetap semangat menjadi duta genre karena nggak semua orang juga bisa menjadi duta genre dan nggak semua orang bisa memiliki kesempatan menjadi 10 besar di duta genre Kabupaten Kudus ini dan nanti kalian pasti sudah akan disorot. Hati-hati dengan attitude kalian ya teman-teman ya dan pandai-pandai memilih tempat itu. Mungkin Kak Alfi mau menambahkan? Terima kasih, Oke, Kak. betul yang sudah disampaikan oleh Kak Angeli. Kita ada saatnya untuk down, kita ada saatnya untuk malas, kita ada saatnya untuk semangat, kita ada saatnya untuk siap untuk berkompetensi, itu pasti ada. Nah, terkait dengan ketika semangat kita mulai down, ketika malas itu sudah memuncak atau sudah naik, bagaimana cara kita menghandlenya? Salah satunya yang pertama, mempunyai kita harus ingat terkait dengan tanggung jawab kita yang pertama. Terkait dengan tanggung jawab kita harus mengetahui apa sih beban yang kita bawa, apa sih tanggung jawab yang sedang kita emban. Nah, selanjutnya kita harus mencari sosok yang bisa menjadi penyemangat kita. Entah itu partner dalam top 10 sendiri, duta genre, ataupun teman-teman yang lain, kita harus mempunyai sosok itu. Karena ketika kita mempunyai sosok itu, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Ketika kita sedang down, kita perlu yang namanya penyemangat. Nah, teman-teman kita, partner kita, itu akan menjadi semangat bagi kita. Begitu. Apalagi nanti ketika kita sudah
menjabat sebagai duta genre itu pastinya kan kita berpasangan, berpartneran, ya kan? Nah, itu diusahakan dalam kita menjabat sebagai duta genre antara putra maupun putri itu kita harus bisa membangun chemistry, kita harus saling menyemangati ketika yang satu sedang down, yang satu harus bisa mengunggulkan lagi, bisa menaikkan lagi, bisa memberikan semangat lagi. Begitupun sebaliknya. Gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih Kak Anjeli dan Kak Alfi. Ya, sama-sama. Oke, kita ke peserta cowok lagi ya, teman-teman. Saya mau pilih berapa lagi ya? 1 atau 2 lagi mungkin ya. Boleh Kak Anjeli, silakan. Yang ini, Afid lagi. Afid, silakan Afid. Semangat sekali Afid nih bertanya ya. Silakan Afid. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya Kak, kan kita sebagai seorang duta itu kan dituntut untuk melakukan suatu hal yang positif sehingga nanti kita bisa berpengaruh bagi masyarakat dan bisa jadikan contoh ataupun teladan bagi remaja khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, di balik itu semua apa yang kita lakukan kan pasti ada pro dan kontra antara masyarakat. Mungkin bisa di-sharing apa hambatannya dan bagaimana cara kita untuk menjadi duta yang baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih pertanyaannya Afid. Ya, pasti memang kita ada pro dan kontra di dalam kita menjabat ini, apalagi nanti di dalam kita melaksanakan program kerja kita dan challenge-challenge dari genre Jateng. Tetapi kita ada forum yang bisa diajak diskusi. Kita juga punya Bunda yang bisa diajak diskusi. Kalaupun memang nanti kita ada Slack, kita ada perbedaan pendapat antara duta dan masyarakat, kita pasti akan men-sharingkan, kita akan berdiskusi dengan forum dan Bunda. Dan pasti nanti ada jalan temunya kok. Nanti kan pasti Bunda juga berdiskusi dengan bagian dinas sosial. Jadi nanti kita pasti akan ada jalan supaya gimana supaya kita nggak ada gap, nggak ada slack antara duta dan masyarakat. Mungkin Kak Alfi mau menambahkan. Betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Anjeli. Saya ingin menambahkan sedikit. Yang namanya pro dan kontra dimanapun tempatnya itu pasti ada, teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman itu membawa nama baik Duta Genre Kabupaten Kudus, dimanapun Anda nanti bersosialisasi, dimanapun nanti Anda bertemu dengan masyarakat, itu pasti ada sosok yang mendukung kalian, ada pun juga sosok yang tidak suka dengan kalian. Pro dan kontra itu pasti ada di setiap tempat. Nah, oleh karena itu, ketika nanti kalian semuanya menemukan hal seperti itu, silahkan nanti bisa didiskusikan karena kita sebagai duta genre itu tidak berjalan sendirian. Kita ada istilahnya ada yang mendakengi kita, ada dakengan kita. Nah, begitu teman-teman. Ada yang sosok di belakang kita. Salah satunya forum, salah satunya ada Bunda, di atasnya lagi kita dinaungi dari dinas sosial, itu salah satu yang membentengi kita dalam kita melangkah, dalam kita berjalan. Ketika kita menemui hal yang seperti itu, yang salah satu yang kita lakukan adalah yang pasti kita harus berkomunikasi, kita harus berkoordinasi dengan entah itu dengan forum, dengan Bunda, dan juga dengan dinas. Itu salah satu untuk kita melangkah ke depannya ketika terjadi hal yang seperti itu. Dan pastinya ketika kita sudah berkoordinasi, kita sudah berkomunikasi, pasti ada jalan keluar yang kita dapatkan. Gitu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Afid. Oke, ini mungkin penanya yang terakhir ya. Kita ganti ke cewek lagi. Mungkin Naisha nih, Naisha. Kasih kesempatan lagi ke Naisha. Bisa nggak nih mic-nya? Halo Kak, Udah bisa. Oke. udah ganti. Tadi laptopnya error di mic-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Kak, Eh, untuk kita kan sasarannya di remaja. Untuk remaja sendiri kan pasti ada pemikiran yang di bertolak belakang dengan kita. Nah, dari kakak sendiri pernah nggak sih
mendapatkan tolakan secara langsung dari remaja dari apa yang kita sampaikan. Terus tantangan-tantangan apa yang pernah kakak rasain selama jadi duta? Terima kasih, Kak. Terima kasih pertanyaannya, Naisha. Em, Kalau penolakan, jujur saya belum ada ya, belum merasakan saya ditolak. Kalau saya sosialisasi, kalau ke sekolah-sekolah tidak ada penolakan sih, cuma mungkin ada yang nggak mendengarkan, itu ada, itu pasti. Cuma kalau penolakan belum ada dan mereka semua menerima dengan baik kok. Mereka semua juga menyimak, mereka semua juga aktif bertanya. Dan ya saya happy selama saya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan ya mungkin Kak Alvin gimana kalau Kak Alvin pengalamannya? Kalau dari saya sendiri kurang lebihnya sama juga seperti apa yang dialami Kak Anjeli, karena sedikit banyak kalau kita sosialisasi juga kita bersama Kak Anjeli, yang saya temui itu eh, belum ada hal yang seperti itu. Ya, belum ada hal yang seperti itu. Yang pertama yang harus kita buat untuk diri kita sendiri. Yang pertama, ketika kita nantinya tidak mau menjumpai hal yang seperti itu. Yang pertama itu kita harus bisa. Harus Halo, suara saya terdengar? terdengar. Ketika kita tidak mau menjumpai hal yang seperti itu, yang pertama itu adalah kita tepat sasaran kepada mereka. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bawakan itu harus tepat sasaran dan juga lagi booming di masa itu yang kita sampaikan. Ketika nanti apa yang kita sampaikan itu tidak ada hal yang terjadi pada saat itu, pasti hal tersebut ada kontranya juga. Loh Kak, ini pada saat ini tidak ada hal seperti itu, tidak ada marak-maraknya kasus seperti itu. Kenapa yang dibawakan seperti itu? Bahkan kasus itu sudah terlampaui beberapa tahun yang lalu. Nah, usahakan terkait dengan kita pembawaan kita untuk menyampaikan materi itu harus sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ketika nanti kita beda kondisi pada saat itu, yang nantinya akan kita dapatkan kepada teman-teman yang lain itu pasti akan ada kayak penolakan, bahkan kayak ada singgungan terkait hal itu. Dan juga yang paling inti adalah bagaimana cara kita membawakan, bagaimana cara kita menyampaikan, itu juga sangat mempengaruhi juga bagi kita. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, kayaknya udah banyak penanya ya ini ya. Dan waktu juga sebentar lagi menunjukkan pukul 9. Sepertinya kita sudah selesai ya, Kak Alfi ya? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Dan kalau kalian mau bertanya, silahkan DM juga nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Cuma kalau balasnya ada lama, minta maaf ya, teman-teman. Tapi pasti kan kita balas kok. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Kak Lino. Luar biasa teman-teman, dari awal sampai akhir kita dapat semangat inspirasi dari para narasumber. Yang pertama ada karya dia, Alvia ya, maupun Kak Anjeli dari Forum Kiai Kabupaten Kudus. Hari ini kita itu nggak cuma ngobrol, sharing-sharing bagaimana cara menjadi remaja yang berdaya dan bisa bermanfaat. Terima kasih sebesarnya para sumber, Kak Alfi, Kak Anjeli, Kak Arif Bardiar, terima kasih atas dan untuk atas dalam mewarnai perjalanan genre di Kabupaten Kudus. Dan juga teman-teman tertarik hari ini, terima kasih atas antusiasnya, kasih support untuk hadir di ini juga. Kalau saya Malinus moderator
meminta maaf apabila selama memandu acara ini terdapat tutur kata piagam. Sampai jumpa di selanjutnya, tetap semangat jadi remaja keren, remaja genre, remaja yang bercanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan selagi selamat. Maaf Kak Lino, suaranya putus-putus Kak. Setelah ini ada sesi foto nggak ya untuk tim media? Iya, oke. Kita Oke, dari tim media bagaimana ini? Oke, iya. Oke, silakan. Ayo teman-teman, yang foto pertama adalah kita foto formal dulu ya. Ready? 3, 2, 1. Oke, sudah. Selanjutnya adalah teman-teman tangannya begini. Salam genre ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, baik. Berencana itu keren. Tangannya gini. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, sudah ya selesai. Baik, terima kasih atas teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Tetap menjadi remaja yang memberdaya dan berguna bagi masyarakat. Sampai jumpa di kegiatan genre selanjutnya dan tetap semangat ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat ulang tahun Kak Anjali. Selamat tahun Kak Anjali. Selamat ulang Semoga tahun. di